Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 Budaya Positif oleh Pipi Ermaliza, SD Negeri 15 Pasaman, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat. Perkenalkan, Ibu Aulia Betty sebagai fasilitator, Bapak Ismet sebagai pengajar praktik, dan Pipi Ermaliza sebagai CGP. Modal refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. Peristiwa, setelah modul 1.3 selesai saya pelajari dan diterapkan dalam pembelajaran, selanjutnya saya mulai belajar mandiri untuk model 1.4. Mengerjakan tugas mulai dari diri, menghubungkan pengetahuan awal tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Eksplorasi konsep dan forum diskusi pada tanggal 29 September sampai 5 Oktober 2023. Mempelajari materi 1.4 tahap demi tahap. Selanjutnya, saya bersama teman-teman berdiskusi melalui LMS terkait beberapa topik yang ada seperti disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi peran kontrol, segitiga restitusi. Kami juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada submateri tersebut dalam LMS. Ruang kolaborasi diskusi tanggal 6 Oktober 2023. Pada tahap ruang kolaborasi terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama berdiskusi kelompok dan sesi kedua kami melakukan presentasi dan diskusi. Pada sesi pertama, Ibu Aulia Betty selaku fasilitator yang bagi saya dan teman-teman menjadi 3 kelompok kecil. Setiap kelompok saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk memecahkan kasus yang ada pada LMS berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, 5 peran posisi kontrol, dan menganalisis tahap segitiga restitusi. Ruang kolaborasi atau presentasi tanggal 9 Oktober 2023. Pada ruang kolaborasi kali ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi sebelumnya. Selama proses presentasi dan diskusi, kami saling bertukar pikiran dan memberikan pendapat terkait keempat kasus tersebut. Dengan bimbingan fasilitator di akhir sesi diskusi, beliau memberikan penguatan terhadap pendapat kami dan materi yang telah kami eksplorasi secara mandiri sebelumnya. Elaborasi pemahaman pada tanggal 13 Oktober 2023. Dalam elaborasi menyatukan pemahaman yang dipandu oleh instruktur Bapak Truko Tianto, SPD MPD. Pada saat elaborasi kami diberi kesempatan untuk menyampaikan praktik baik dan berdiskusi. Bersama dengan beliau kami mengeksplorasi pemahaman dan menguatkan pengetahuan kami terkait modul 1.4 ini. Selain itu kami juga diminta untuk merefleksikan apa yang sudah kami pelajari dan hal yang kurang dipahami. Demonstrasi kontekstual pada tanggal 16 Oktober 2023. Saya membuat demonstrasi kontekstual sesuai dengan materi dan membuat karya berupa video yang menggambarkan praktik baik, yaitu tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi dengan peserta didik di sekolah. Penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terkait 2 kasus tersebut didokumentasikan dalam bentuk video dan diunggah pada platform YouTube. Koneksi antar materi pada tanggal 19 Oktober 2023. Dalam membuat karya yang berkaitan dengan koneksi antar materi, saya menyusun narasi yang mengaitkan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan modul 1.4, serta yang membuat rencana tindakan untuk aksi nyata. Aksi nyata modul 1.4. Pada tahap ini saya mengimplementasikan terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya juga melakukan praktik baik tentang budaya positif kepada guru di sekolah. Hal yang baru saya tahu tentang diri saya setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata cara saya dalam menangani peserta didik yang melanggar aturan masih kurang tepat. Selain itu, saya masih belum maksimal dalam memposisikan peran saya sebagai manajer. Selama ini saya ternyata masih dalam posisi pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Hal baik yang saya alami dalam modul 1.4 ini, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi.
Hambatan atau kesulitan. Hambatan atau kesulitan yang saya alami selama proses pembelajaran 1.4 adalah terkait penerapan disiplin positif di sekolah. Karena dilakukan penerapan diperlukan waktu yang lama dalam menyampaikan kepada rekan sejawat serta untuk mengaktualisasikannya. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah membutuhkan waktu dan kolaborasi antar warga sekolah dan peserta konsisten dalam menjalankannya. Solusi dalam menghadapi masalah, saya akan berusaha untuk memahami dan menerapkan budaya positif secara konsisten sehingga kita dapat menjadi contoh bagi rekan sejawat. Saya akan melakukan pendekatan kolaborasi kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan pihak terkait lainnya tentang mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran modul 1.4 sangat senang karena mendapat pencerahan tentang budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi dan menciptakan lingkungan yang baik agar dapat membantu peserta didik belajar dengan aman dan nyaman. Saya juga merasa bangga dapat berdiskusi dengan teman-teman di CGP yang hebat, pengajar praktik, fasilitator, serta instruktur yang telah memberikan pemahaman terkait modul ini. Selain itu, saya juga merasa tertantang untuk menerapkan segitiga restitusi, peran kontrol, dan budaya positif di lingkungan sekolah. Apa yang saya rasakan selama menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Selama pelaksanaan aksi nyata, saya sangat bersemangat dan tertantang, terutama saat menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi, juga saat berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Saya mendapatkan respon positif dari peserta didik dan rekan sejawat, sehingga membuat saya semakin bersemangat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.4 ini antara lain, hukuman dan penghargaan tidak dapat mengubah perilaku salah pada peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Setiap perilaku peserta didik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika dia meyakininya. Guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai manajer di dalam pembelajaran. Segitiga restitusi sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada peserta didik. Pembelajaran, hal baru yang saya dapatkan. Konsep restitusi ternyata selama ini apa yang saya yakini adalah salah dan merupakan sebuah ilusi. Selama ini saya mengira hukuman dan penghargaan akan dapat merubah perilaku peserta didik seperti yang saya inginkan. Namun ternyata hal itu memiliki sifat negatif. Cara terbaik untuk perbaiki kesalahan perilaku peserta didik adalah dengan cara segitiga restitusi. Keyakinan kelas selama ini saya pikir kesepakatan kelas merupakan cara terbaik untuk menentukan aturan dan konsekuensi di dalam kelas. Namun ternyata keyakinan kelas lebih baik diterapkan karena peserta didik diarahkan menggunakan kata-kata positif sehingga tidak merasa terpaksa. Penerapan, hal yang akan saya lakukan, saya akan berusaha untuk menggunakan peran posisi kontrol sebagai manajer, mensosialisasikan pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat agar warga sekolah sama-sama memahami budaya positif ini dan menerapkannya bersama. Saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Saya akan berbagi praktek baik dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan pihak terkait lainnya tentang budaya positif agar dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Dokumentasi kegiatan. Dokumentasi tugas. Terima kasih, semoga bermanfaat.